Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi bareng IG Live Topic di tema hashtag Porto Gue. Nah, di segmen hashtag Porto Gue kali ini kita kembali lagi kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang financial coach, yaitu Ko Philip Mulyana. Nah, kali ini kita pengen bahas isi dari portofolio jangka panjang investasi Ko Philip ini. Jadi, mari kita bedah saham unggulannya dan sebentar akan saya undang dulu untuk Ko Philipnya. Sebentar ya teman-teman. Hai bro, Halo Ko Philip, salam kenal Ko. salam kenal. Apa kabar? Baik, Ko Philip gimana kok kabarnya kok? Mantap, habis kena macet. Oh, Panjang habis banget kena macet di macet. Jakarta. Oh, berarti tinggal di sekitar Jakarta ya kok? Yoi, gue di Jakarta. Oke oke. Nah, Ko Philip kali ini kita pengen bahas salah satu segmen yang sangat spesial yaitu hashtag Porto Gue. Dan kali ini kita juga pengen bahas portofolio jangka panjang Ko Philip nih untuk investasinya. Dan kita bakal bedah juga saham-saham unggulan Ko Philip nantinya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar, nanti akan dijawab. Dan buat teman-teman yang juga pengen tahu isi portofolio jangka panjang Ko Philip, teman-teman bisa download Stockpick. Nanti di sana kalian bisa melihat portofolio Ko Philip untuk investasi jangka panjangnya. Nah, tanpa berlama-lama kok, mungkin lebih enak kita perkenalan dulu kali ya untuk Ko Philip ini. Mungkin bisa dimulai dari cerita Ko Philip dulu nih. Nah, mungkin saya ceritakan nih, Ko Philip sekarang ini kesibukannya lagi ngapain aja nih, kok? Sekarang kesibukannya lagi bikin konten kayak biasa, bikin online Hmm, course. Intinya sih masih edukasi-edukasi soal ya, financial ya. Ada ini juga, ada apa? Eh, Banyak curhatan juga soal cinta-cintaan. Lately gue gak tahu oke. kenapa. Tapi ini gitulah, jadi financial coach, ngajar bikin online course, terus udah gitu bikin konten kayak gini, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kayak gitu. Hmm, berarti intinya Ko Philip ini emang berkarir di bidang financial planner mungkin ya, kalau mungkin bahasa sekarang ya, kok. Ya, dulu gue mulainya itu sebagai stockbroker kan, pialang Oke. saham Hmm, dulu. Terus udah hmm, gitu, itu dari 2008 sampai 2016. 2016 terus pindah ke manajemen, tapi di sekuritas juga. Sekitar 2014 atau 2015 udah mulai jadi financial planner, bikinin financial plan buat buat teman-teman, buat buat klien-klien. Akhirnya terus begitu 2019 2020 jadi content creator. Nah di sini biasalah, sharing hmm. soal edukasi finansial, mulai dari investasi, asuransi dan segala macam Oke. gitu. Jadi kalau Philip ini tadi 2008 jadi stocks broker ya, kok? 2008. Hmm. Tapi untuk mulai investasinya sendiri, Ko Philip itu mulai dari kapan, kok? Mulai investasi itu 2009 2010 kali ya. Hmm. Karena even waktu mulai jadi stockbroker kan kayak gue kan lulusan IT kan, terus gitu gue jadi pialang saham, jadi broker saham itu sama sekali kayak banting setir banget dan gak ada modal kan waktu itu kan. Akhirnya Hmm. ya udah, tapi sudah itu mulai tahu dunia saham kayak gimana, terus gitu how it works, Hmm. gimana caranya cari cuan dan segala macam. Akhirnya punya modal juga, ya udah akhirnya Ya. nyemplung lah di situ gitu. Jadi mulai Hmm. investasi sekitar 2009 2010 lah. Berarti itu investasinya juga langsung mulainya di saham ya, kok? Karena tereksposnya langsung di saham pertama kali. Hmm. Jadi kalau misalkan sekarang bilangnya selalu investasi berdasarkan resiko dan risk profile kalian masing-masing. Kalau misalkan masih konservatif ya reksadana pasar uang atau emas gak apa-apa. Kalau gue beda, kalau gue karena nyeburnya ke sana, terus udah gitu karena taunya saham, ya udah akhirnya saham meskipun risk profile secara risk profile itu masih kacau banget kan. Ya Hmm. udah karena gue kerja di situ ya mulai dari saham. Oke. Nah, ini menarik sih, kok.
kadang orang-orang sekarang kan bilangnya mulai dari yang sesuai profile risk lah atau risk profile Mm-mm. Covilip, tapi justru mulainya langsung dari saham. Nah, Mm-mm. tapi kalau gitu di mungkin 2009 ya berarti ya mulainya kok. Nah, itu Mm. kondisi marketnya gimana kok waktu itu? Oke. Gue mulai itu 2008 ya. Sebenarnya yang menarik itu adalah Oke. waktu hari pertama kali gue masuk sih. Hari pertama kali Hmm. gue masuk nyemplung di pasar modal itu adalah Dow Jones. Jadi hari Senin kan ya waktu itu ya. Hmm. Waktu Jumatnya Dow Jones itu turunnya 777 poin. Ya, 777. Oke. Itu waktu pas lagi menuju bottom banget hari pertama. Hmm. Terus nggak ngerti apa-apa sama sekali, of course nggak pernah ada training dan segala macam. Terus udah gitu ya udah kerja di hari pertama nggak ngerti apa-apa, cuma ngeliat doang orang kayak gimana. Dan di hari keduanya bursa kita itu suspend setengah hari karena Hmm. banyak banget orang jual barang kan. Hmm. Jadi kalau dulu kan ARB-nya gue lupa berapa waktu itu. Cuma kan nggak kayak sekarang kan. Dulu kan dulu Ya. banget. Jadi banyak banget yang ARB. Hari kedua masuk bursa saham suspend setengah hari. Hari ketiga Hmm. masuk bursa saham suspend full. Satu hari suspend. Jadi gitu udah hari ketiga langsung mikir ini gue jangan-jangan salah milih karir kali ya. Gitu ya. Udah tapi akhirnya itu pembelajaran kan. Setelah itu hari Ya. keempat mulai belajar normal dan segala macam. Akhirnya masuknya di 2009, 2009, 2010 lah ngumpulin modal dulu lah segala macam. Nah dulu em, karena bekerja di pasar modal, jadi terekspos sama newsnya banyak banget di Hmm. sana. Termasuk news-news yang belum keluar secara apa analisa dan segala macam, kita udah analisa duluan karena kita banyak ngobrol sama analis lah segala macam. Ya. Kayaknya oke. Jadi banyak bukan insider information tapi perspektif mereka kita terima lebih dulu sebelum jadi tulisan. Hmm. Gitu sebelum mereka reporting yang lain karena sering ngobrol dan segala macam kita dapat privilege itu gitu ya waktu pertama kali ya seperti itu jadi kita ngobrol sama research analis dan segala macam. Oke. Ini menarik banget dan aku juga sebenarnya penasaran sih. Kalau dari 2008 dan langsung ngalamin suspend ya berarti ya. Nah, itu berarti untuk cerita selama 13 tahun ya berarti ya kok. Kurang Nah, lebih itu berarti loss terbesar Covilip itu pernah di mana tuh kok di saham sendiri? loss terbesar gue seinget gue tuh gue boleh sebut nama emiten nggak sih gue sebutnya Warren aja lah ya di Oke, Warren ya boleh. soalnya ya kan? Oke. Um, Warren gue itu lossnya terbanyak sekitar 70 something persen lah Oke. 70 70% something minus. persen yes Ya, ya. gitu. Sebenarnya menariknya itu karena even karena kita kerja di pasar modal, bukan berarti gue itu selalu menganalisa dan segala macam. Karena Ya. sering ngelihat running trade dan lain-lain, Hmm. FOMO-nya itu akan semakin gampang. Hmm. Gitu. FOMO-nya akan makin gampang, terus begitu um, sehari sebelum loss 70% itu, gue itu gain sekitar 20%-an lah kurang lebih. Di Hmm. warren yang sama. Jadi pada saat gue gain 20% something, gue berpikir kalau misalkan gue tetap punya barang ini, maka besokannya gue punya lagi dong 20% lagi kan. Ya. Ya, kadang-kadang kan nggak selogik itu ya mikirnya ya, gitu kan. Punya lagi deh, ya udah deh gue udah jual terus dari itu turunan dikit gue beli lagi. Dan ceritanya ternyata berbalik, nggak naik, malahan turun. Gitu, turun selama beberapa hari, makin lama makin turun. Ya udah akhirnya di cut loss di minus sekitar 70%-an Hmm. gitu. Oke, berarti memang akhirnya dari naik malah jadi turun, akhirnya minus 70% ya kok. Nah, tadi kalau kita ngomongin itu berarti loss terbesar, sekarang kebalikannya nih, kalau ngomongin kira-kira cuan terbesar atau bisa bilang menjadi tipping point Covilip lah dalam investasi meraih tujuan keuangan Covilip, itu kira-kira kapan dan gimana kok ceritanya? Setelah ngelakuin banyak kesalahan itu Hmm. mulai yang namanya tuh yang kayak oh ya mungkin gue salah kali ya karena terlalu FOMO gue gak analisa gue ikutin info dan segala macem
mungkin ada cara untuk investasi dengan cara yang lebih aman deh, nggak cuma Ya. satset atau cuan besokannya loss gitu kan, nggak mungkin kan, nggak lucu kan. Nah kayak gitu, jadinya dari sejak itu udah mulai dirapiin nih. Kalau misalkan lu beli sesuatu, make sure lu bukan cuma ngelihat potential gain-nya doang, tapi gimana kalau misalnya ternyata malahan loss. Hmm. Ya kan, kalau misalkan itu ternyata malahan loss, nah, apa yang lu harus lakuin gitu. Hmm. Karena kan selama kita investasi saham kan nggak mungkin cuan terus kan, Ya. pasti akan ada loss-nya gitu. Nah, kalau Hmm. loss itu lu akan mampu untuk toleransi berapa persen nih loss-nya. Hmm. Oh, berarti memang kita juga harus bisa mengantisipasi dari risiko, dan setiap gue juga yakin sih kok setiap kita membeli sebuah saham pasti ada risiko dan reward yang kita akan Ya, tanggung. Tapi yang lebih penting menurut gue sini adalah seberapa besar sore ini risiko gue yang punya berani tol kita ambil ya, ya. yang hang ya. Halo kok, sorry Hai, kayaknya sorry. agak keputus. Gak apa. Oke. 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 Nah, berarti emang sebenarnya kalau dalam pasar modal itu, menurut Ko Philip berarti juga setuju ya, kok. Sebelum kita membeli sebuah suatu, bukan rewardnya dulu yang kita pikirin, tapi risikonya dulu ya berarti ya. Yes, sama satu lagi sih mungkin ya. Karena gue Hmm. dulu itu sebagai broker, and then gue Hmm. punya klien kan banyak banget ya. Ya Ya. kan? Nah, pada saat lu punya klien banyak banget, nggak bisa semuanya sama rata, misalkan oke technical analysis semuanya, fundamental analysis semuanya gitu. Hmm. Nah, akhirnya gue belajar kalau misalkan ternyata kalau misalkan kita invest itu nggak bisa cara gue adalah yang terbaik dan cara lu mungkin nggak lebih baik buat gue gitu. Ya. Tapi semua orang tuh punya style masing-masing sebenarnya. Hmm. Gitu. Dari risk manajemennya, dari potential cuannya dia bisa terima berapa, jadi semuanya punya karakteristik masing-masing. Nah, itu juga gue belajar, jadi nggak bisa tuh kayak misalkan, oke gue ikutan lo nih, lo infonya kayak gimana, and then gue infonya kayak gimana, gue ikut-ikutan lo, nggak bisa seperti itu sebenarnya. Tapi, banyak dari orang yang punya karakteristiknya yang mirip, Hmm. gitu. Misal kalau misalkan emang ada yang scalper banget nih, yang pokoknya tektokan setiap hari. Sorry kok, suaranya ke mute ya. Iya, yeah, ada telepon tadi masuk, sorry sorry. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Gak bisa semuanya sama. Ada yang scalper, ada yang swing trading, ada yang invest untuk berapa tahun, long term investment, ada ininya, technical, fundamental dan segala macam gitu. Nah, ada style masing-masing yang sesuai dengan karakteristik masing-masing gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, tadi kita udah dengerin dari cerita Ko Philip, dan kali ini aku juga penasaran tentang dari Ko Philip ini udah 13 tahun terjun di dunia financial dan akhirnya menjadi seorang financial coach. Menurut Ko Philip nih, mungkin ini lebih pertanyaan yang lebih ke arah financial teknis kali ya. Kenapa orang-orang itu harus mengerti financial planning sebelum ke saham? Uh, as simple as this is sebenarnya. Seperti analoginya mungkin mirip sama yang tadi gue bilang ya. Kalau misalkan kita invest, itu kan kita berpikir, oh cuannya akan ada berapa. Tapi Ya. realitanya itu adalah kita nggak bisa 100% makan cuan. Kadang-kadang kita rugi dan segala macam. Well, in life juga sama kayak gitu. Ya kan? Kita berharap semua duit yang kita udah punya nih, terus kita masukin investasi. Kita berharap investasi itu akan naik terus-terusan. Tapi kan enggak. Hmm. In life kadang-kadang kita bisa kena PHK lah, terus udah gitu bisnis gak bagus lah, terus udah gitu macam-macam lah. Dan there's resiko kehidupan yang kita emang udah punya dari dulu gitu. Terus kalau misalkan terjadi resiko-resiko kayak gitu, apa yang lo akan harus lakuin? Kalau misalkan kita semua terekspos di saham, kita taruh semua duit kita sisain di saham dan kita nggak punya tabungan, mungkin tabungan cuma kayak beberapa ratus ribu, tapi di saham misalkan beberapa ratus juta, dan gitu. Nah, terus itu kalau misalkan ternyata kita butuh dana untuk karena kena PHK or bisnis kalian nggak lancar, apa yang harus kita lakuin? Cairin dong itu saham kan? Ya. Pada saat lo cairin itu saham,
sahamnya lagi turun 20%, portfolio merah semua, kayak misalkan waktu awal 2000, COVID berapa? 2020 ya? Awal 20. 2020, and then apa yang lo lakuin? Lo harus cut loss dong, mau nggak mau. Ya. Ya. Sebenarnya financial planning itu kan simple ya. Lo punya goal apa, and then Ya. lo ngelakuin apa, investasi untuk ke arah sana, and then dana darurat dan asuransi akan melindungi lo supaya investment lo sama tabungan lo tetap intact. Ya. Ya kan, lu nggak harus nyairin itu semuanya, dan itu adalah gunanya untuk proteksi ya. Nah, sebenarnya kayak gitu simpelnya. Makanya kalau misalkan memang mau invest aja benar, tapi jangan bisa investasi itu jangan diganggu sama keadaan-keadaan yang emang nggak sesuai sama skenario kita. Oke. Berarti memang kita ini harus mungkin merencanakan financial planning dulu, baru berinvestasi ya kok. Sebenarnya yang harus kita lakuin itu financial planning kan dibagi ya, piramidanya ya. Kalau gue biasa bagi jadi tiga. Pertama itu cash flow, means make sure kalau misalkan income kita lebih gede daripada expense, ya kan? Kalau misalkan dari awal aja expense kita udah lebih gede daripada income, terus begitu kita berharap, oh mungkin dengan gue bisa menutupi kekurangan ini dengan investasi di saham, itu udah mindset yang salah, ya kan? Nah, setelah cash flow-nya udah oke, income kita udah lebih bagus daripada expense, kita naik satu level lagi, which is risk management. Gitu. Nah, risk management itu ada beberapa kan sebenarnya, ada dana darurat, ada asuransi, ada diversifikasi portfolio juga. Nah, setelah milih salah satu antara asuransi atau dana darurat, baru kita bisa naik lagi yang atas, investasi. Dan itu akan muter terus. Setelah investasi, and then lu punya cash flow lagi lebih, lo bisa cash flow lo akan semakin sehat, tapi lifestyle lo nggak boleh naik. Gitu. Nah, lifestyle nggak boleh naik, terus udah gitu apa yang kurang nih? Apakah dana darurat or asuransi yang kurang? Oke, nambahin dulu. And then nambahin lagi, nanti sudah oke, baru bisa masuk lagi investasi. And then muter aja kayak gitu terus. Oke. Berarti seiring bertambahnya sebuah kebutuhan atau sebuah gaya hidup, semakin besar juga, mungkin berarti cash flow, dana darurat, dan asuransinya harus disiapkan juga ya kok. Yap. Oke. Ini menarik banget. Tapi mungkin banyak orang juga yang masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam hal tersebut ya kok. Kalau Kofi sendiri dalam praktisinya nemunya gimana aja nih kesalahan-kesalahan tersebut? Biasanya kan orang kan langsung loncatnya ke investasi ya. Terus begitu biasanya investasi dijadikan dana darurat, ya kan? Dana darurat kan sebenarnya kan simple ya, asetnya itu nggak boleh fluktuatif, artinya price-nya harus stabil. Jadi pada saat kita butuhin itu price-nya nggak terlalu turun jauh atau nggak terlalu naik juga, karena kadang-kadang semakin agresif itu semakin punya potensi untuk dia turun kan. Nah terus itu yang pertama, agak fluktuatif harganya. Nah yang kedua itu harus bisa gampang dicairin. Nah kalau misalkan kayak reksadana pasar uang kan secara aturan itu maksimum 7 hari, tapi biasanya sekitar 2 hari udah cair gitu kan. Nah kalau misalkan nggak reksadana pasar uang, bisa juga emas, bisa juga tabungan biasa. Ya, kayak gitulah yang bisa kita cairin kapan aja. Basically cuma dua, bisa cairin kapan aja sama harganya nggak naik turun. Oke. Berarti memang kalau untuk kesalahan-kesalahan sebenarnya simpel ya, cuman memang kadang dilakukannya sulit untuk dipraktekkan ya kok. Yep. Karena kalau kita lebih sering ngejar cuannya. Iya, benar. Kan? Daripada mengamankan duit 1 juta, gue mendingan taruh langsung di saham, karena gue pikir oh iya gue bisa cuan misalkan 10% dalam 1 tahun, dibanding gue 1 juta taruh di asuransi nggak jadi apa-apa. Ibu apa ya kan? Kayak gitu kan. Oke, berarti sebenarnya menurut Ko Philip sendiri nih, cara melakukan financial planning dengan benar tuh gimana kok? Apakah sesimpel kita ngikutin step by step yang piramida perencanaan keuangan tadi, atau gimana kok? Biasanya di-drive dari goal-nya. Contoh gini, lo umur berapa? 2, 3, 2, 4. Umur berapa lo? Kenapa kok? Lo umur berapa? 22 kok. 22, oke. 22, let's say gini. Oke, lo misalkan mau nikah umur 26 deh, let's say gitu. Iya. Umur 26, let's say, berarti 4 tahun lagi ya. Terus udah gitu kita harus udah tahu nih, oke, kalau misalkan gue mau nikah 4 tahun lagi, kira-kira butuh budget berapa sih? Gitu.
Nah, setelah butuh budget berapa, dan kita breakdown. Di breakdownnya dengan cara sekarang kalau misalkan mau nikah misalkan di hotel atau segala macam, let's say berapa ratus juta misalnya ya. Nah, 4 tahun lagi harga itu akan jadi berapa? Plus inflasi Iya. dan lain-lain, ya kan? Nah, terus begitu ditarik lagi ke belakang, kalau misalkan sekarang harganya nanti sekian, berarti gue sekarang harus save up berapa persen dari Hmm. apa yang gue punya. Apakah gue harus investasi di saham, apakah gue harus investasi di reksadana pasar uang doang atau segala macam. Nah, terus udah gitu lindungin pakai asuransi warga darurat kayak gitu. Itu simpelnya Hmm. sih kayak gitu sih. Oke, memang berarti sesimpel harus tahu tujuannya apa, lalu time frame-nya juga berarti ya kok, dan Yap. seberapa besar tujuan yang akan dicapai. Nah, ini mungkin juga berhubungan sama segmen selanjutnya, yaitu tentang investasi saham di dalam financial planning. Nah, menurut Ko Philip sendiri, apakah ini sebuah keharusan kok, investasi saham dalam financial planning? Oke. Dalam financial planning nggak harus investasi dimanapun. Ya. Tapi yang harus itu adalah investasi sesuai sama risk profile kita, sama Hmm. risk tolerance kita. Jadi contohnya gini, Hmm. risk profile kan sesuai sama profiling kita, umur berapa, Ya. udah punya tanggungan apa belum, terus udah gitu uangnya nganggur berapa lama, ya kan. Nah, risk tolerance is a different story. Risk tolerance itu Hmm. adalah, misalkan gue nih, waktu pertama kali gue masuk ke dalam pasar modal, gue nggak pernah invest sama sekali. Hmm. Tiba-tiba gue invest di saham. Hmm. Secara toleransi, gue masih belum bisa mentoleransi resiko itu. Karena setiap kali turun 5%, turun 10%, nggak enak nih perasaan nih, panik Hmm. gitu. Nah, setelah panik itu, pada saat panik itu kan kita nggak menggunakan logika waktu kita decision making, ya kan? Ya. Nah, itu berarti secara risknya masih belum ini, masih belum oke gue di sana. Nah, berarti risk tolerance gue harusnya lebih rendah lagi. Mungkin harus masuknya di reksadana pasar uang aja gitu. Nah, dari situ baru build up the tolerance. Hmm, oke, Gitu. berarti harus tahu dulu risikonya apa, terus risk profile dan risk tolerance berarti ya kok ya. Yap. Oke, nah tapi dalam menuju hal itu, menurut Ko Philip sendiri, apakah penting untuk seorang pemula mungkin yang ingin mempersiapkan, misalkan aku ingin mempersiapkan goal aku untuk dana merit. Nah, itu apakah penting untuk bisa memiliki mentor berinvestasi dalam saham? Karena aku misalkan dalam 4 tahun dana merit ingin aku kumpulkan dalam investasi saham. Menurut Ko Philip, apakah penting untuk memiliki mentor dalam perjalanan itu kok? Oke, penting dong. Jadi, kalau misalkan, gue selalu bilang kalau pasar modal or any kind of investment, itu kayak hutan rimba. Hmm. Lu mau melewati hutan rimba itu, mau jalan di tengah itu, tapi ada dua cara. Cara yang pertama itu, ya udah masuk aja, dan lihat aja lu akan survive apa enggak sendirian. Ya. Pasti itu kan udah trial and error banget, ya kan. Ntar lu dimakan macan, ntar lu dimakan apalah segala macam, ya kan, ada kayak gitu. And then the second way itu lu bisa dengan cara punya mentor. Mentor itu adalah, mentornya akan kasih lihat, oke, gue udah pernah nih lawan sini. Cara yang terbaik buat sini adalah lo hindarin yang A dan yang B, yang dan yang C. Hmm. Lo jalan ke sini, dari sini ke sini, sini, sini. Apakah mentor itu akan selalu lebih baik? Ya enggak, karena situasi kan selalu berubah kan. Tapi paling enggak mentor itu punya experience yang bisa navigasi nih, supaya lu nggak Hmm. tersesat di sana, supaya lu tahu makanan mana yang boleh lu makan, supaya lu tahu yang mana yang benar-benar Wolf of Wall Street-nya di mana, ya kan, kayak gitu. Ya. Gitu. Jadi Hmm. pentingnya punya mentor sih kayak gitu sih. Ada yang bimbing. Ibaratnya mungkin kita bisa men-skip kesalahan-kesalahan yang telah mentor lakukan sebelumnya kali ya kok. Yes, itu pelajaran yang mahal sebenarnya. Ya, pengalaman. Ya, nah kalau kita lihat dari sisi mentor berarti memang penting. Nah, kalau aku lihat dari Ko Philip sendiri emang udah 13 tahun berarti di dunia finansial dan dunia investasi, aku juga jadi tertarik untuk belajar lebih lanjut nih, apalagi aku juga masih muda dan pengen punya benar tadi dana nikah, pengen di rumah, pengen segala macam nih. Nah, kalau kita lihat dari portofolio saham Ko Philip sendiri untuk investasi jangka panjang yang ada di Stockpick, nah itu kira-kira strategi dari Ko Philip itu gimana kok? Oke.
Tadi kan kita sempat ngomong ya kalau misalkan semuanya tuh punya karakter masing-masing. Ya. Gue tuh bukan tipe orang yang bisa scalping karena Oke. kesibukan, nggak pernah bisa apa, nggak pernah bisa mantengin market pada saat ke market. Itu gue selalu meeting lah kayak gini nih. Tadi gue udah hampir jebak di jalan kan nggak mungkin kan. Nah sehari-hari perjalanan kayak gini. Gue pikir gue adalah seorang yang nggak cocok untuk kayak scalping. Jadi gue pasti akan swing trading. Buat gue nggak masalah. Gue kehilangan momentum, bukan momentum. Gue kehilangan apa ya? Opportunity. Tektokan opportunity dalam satu hari buat gue nggak masalah selama in the long run ya gue masih menang Ya. itu gue masih cuan nggak masalah jadi gue memilih untuk swing trading jadi stock picknya tuh lebih kayak hitungannya mingguan Ya. seminggu bisa 2 minggu gitu kadang-kadang 1 bulan tapi paling enggak gue bisa kerja gue bisa produktif gue bisa berkarya di jam kerja tapi di luar dari itu ya kita masih bisa cuan juga dari market Benar. gitu. Berarti memang portofolio yang ada di Stockpick itu emang dikhususkan untuk swing trading berarti ya kok. Untuk swing trading. Jadi Itu untuk kira-kira bakal teman-teman, kenapa hmm, sorry? itu kira-kira bakal di-update berapa bulan sekali atau berapa minggu kok? Itu setiap beberapa hari sebenarnya. Jadi kadang-kadang Hmm, kayak sekarang portfolio kita tuh lagi banyak cashnya. Jadi Oke. kadang-kadang kalau misalkan memang ada opportunity yang oke, kita mungkin sekitar beberapa hari, paling nggak seminggu sekali kita akan ada satu Hmm, or dua stocks yang kita masukin gitu. Kayak sekarang oh, mungkin cashnya lagi oke, kita lagi mungkin ada beberapa saham yang kita lagi sasar, tapi secara harga masih belum oke, ya kita udah hmm, punya pelurunya dulu sih sebenarnya kayak gitu. hmm. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, oke lah. Oh, iya iya. Berarti memang sekitar semingguan atau beberapa Ya, hari lah ya kok. Oke. uh-uh. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat portofolio Philip, ini bisa langsung download Stockpick dan kalian langsung bisa lihat portofolionya ya, teman-teman. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut portofolio Philip nih, aku juga ada lihat portofolio ini dibuka dan aku ngeliat tuh Philip nih lagi megang salah satu saham yaitu BSD nih kok. Nah, kira-kira apa keputusan Philip untuk bisa memilih saham BSD yang termasuk portofolio Philip? Oke, karena kita swing trading dan kita melihat trennya itu lagi masih oke, BSD Hmm. itu dan beberapa dari emiten yang properti itu menurut kita oke. Koreksinya, jadi terakhir itu kita lihat downtrend dan udah lumayan patah setelah beres downtrend dan Hmm. sekarang udah mulai tembus nih. Dan jadi kita tuh swing trading karena swing trading ya pasti kan teknikal ya. Nah, Ya. kita melihat ada potensi di beberapa emiten properti. Nah, salah satunya adalah BSDE. Nah, kalau misalnya kita lihat BSDE itu memang secara patternnya emang tembus ininya, tembus downtrendnya. Dan kita Hmm. ngambil kesempatan di situ. Berarti memang Philip ini ngelihat BSDE berdasarkan teknikal kok. Kita teknikal. Kalau gue dari dulu memang gue ngaku aja, gue malas buka buku, gue malas buka laporan Oh, keuangan dan segala macam. oke. Dari dulu kan kayak gitu kan, karena emang Hmm. handle lain banyak terus dari itu gue kayaknya nggak ini deh nggak cukup rajin untuk buka buku laporan keuangan ya udah teknikal aja Hmm. teknikal kan Oke. lo mungkin cukup melihat satu saham 5-10 menit and then lo tahu trennya sekarang kayak gimana and then timingnya akan kemana Ya. gitu. Berarti untuk BSD sendiri, kalau kita lihat, aku lihat properti ini kan memang sedang sideways atau udah lama nggak gerak lah ya kok. Nah, ini membuat Ko Philip yakin bahwa ada indikasi properti ini akan jalan dalam beberapa waktu dekat. Itu apa kok? Jadi sekitar bulan Agustus awal ya setahu gue ya seingat gue 2 Agustus awal itu trennya dari downtrend and then sekarang udah tembus ke atas udah tembus lah Hmm, downtrendnya. Nah, kita mau cari opportunity itu. Nah, of course, tapi dari situ kita harus punya trading plan-nya juga. Kalau ya. misalkan, kalau lihat BSD itu ada titiknya itu support di sekitar 8885. Benar. 8885. Nah, kalau misalkan Support core itu. 8885 gitu tembus lagi ke bawah, means kita emang udah harus Hmm, jual. Cuma hmm, dari trend line, itu bearish trend line-nya udah lewat, udah tembus. hmm, ya, Dan ya. volume waktu itu tembusnya lumayan.
Jadi kita coba untuk ngelihat ada momentum apa enggak untuk naik ke atas. Oke. Berarti memang kalau dari BSD full teknikal yang Ko Philip lihat, Yap, dan untuk saham-saham lainnya juga berarti mengikuti cara analisa Ko Philip berarti sama juga ya kok, teknikal juga ya. technical. Oke, nah teman-teman yang penasaran mau lihat saham lainnya Ko Philip bisa langsung download Stockpick, nanti bisa langsung lihat portofolionya Ko Philip ya teman-teman. Nah, aku juga penasaran untuk BSD sendiri, target price dari Ko Philip tuh di kisar berapa kok? Tadi kan kita udah ngomongin Target, stop loss tuh di 885 ya kok. yap. Target kita tuh paling dekat di 945. Oke. 945 itu target yang paling dekat. Kalau misalkan masih naik lagi ke atas 980, 990 Hmm, gitu. Tapi berarti 945 kita coba tes dulu. oke, berarti itu memang swing trading untuk yang time frame mungkin mingguan atau bulanan berarti ya kok. Ya, Oke. gitu. Nah, kalau Ko Philip sendiri nih, dari support atau biasa dari titik cut loss memaksimalkan berapa besar tuh? Misal dari titik entry berapa besar atau berapa persen maksimal titik cut loss yang Ko Philip biasa risk and reward-nya lah. Biasa Ko Philip itu biasa seberapa besar? Kalau risk and reward-nya ratio-nya minimal 1:2. Risk-nya 1, Oke. reward-nya 2 gitu. Minimal banget itu. Nah, of course semakin gede semakin bagus, cuma minimal di situ sih. 1:2. 1:2. Berarti di Hmm. semua saham yang Ko Philip analisa itu minimal 1:2 ya kok? Yes, minimal 1:2. Oke. Nah, teman-teman buat yang ingin nanya langsung aja ketik di kolom komentar atau kalian bisa tanya di kolom di kolom question ya teman-teman. Nah, mungkin sambil kita nunggu pertanyaan teman-teman, kalau ada, aku juga pengen nanya ke Ko Philip, kira-kira kalau Ko Philip sendiri portofolio ini mungkin emang ditujukan untuk swing trading berarti ya kok. Hmm. Tapi ini apakah untuk eh, tujuan keuangan jangka panjang Ko Philip atau memang untuk yang akan Ko Philip tarik berkala kok? Ini akan jadi jangka panjang sih, karena gua nggak terlalu, gue bukan orang yang terlalu sabar untuk punya saham panjang banget. Oke. Tapi ya dalam hitungan mingguan, bulanan, it's okay. Tapi kalau misalnya punya Hmm. saham banyak banget, kayaknya kadang-kadang tuh yang suka, mestinya gue jual di belakang ya. Jadi Iya. ya gitu aja. Jadi mingguan, bulanan masih oke. Tapi kayaknya kalau tahunan mulai agak boring sih. By the way, ini gue nggak bisa lihat kolom ininya, chatroomnya, Oh, kolom chatnya kayaknya nggak gerak dari tadi sama sekali. Jadi oke. nggak bisa baca ya. Kalau misalnya lo ada ini, Oke, ini pokoknya gua baca aja. gua bacain aja nih. Ada yang tanya kok dari Gunanda Marbun. Ini ada yang nanya emiten andalan untuk invest kok. Kok Philip sendiri ada invest untuk emiten andalan nggak? Oh, tidak ada tentunya. Saya tidak pernah Jadi full. memperlakukan sebuah emiten itu sebuah andalan. Nih, begitu Hmm, kamu punya andalan, begitu lu punya andalan, lu kan punya kayak sense of attachment. Misal ya. ya, misal sahamnya ABCD. Gitu. Hmm, Dulu soalnya punya pengalaman kayak gitu juga. Jadi ada satu klien, dia untung terus di satu emiten tertentu. hmm, Gitu. Um, dia untung terus, pokoknya setiap kali dia satu emiten, dia benar-benar kayak mungkin 10 kali dia main di emiten ini, dia nggak pernah rugi. Gitu. hmm, Sampai satu saat, rugi. hmm. Rugi 1 bulan kita biarin, 2 bulan kita biarin. Akhirnya nyangkut lama. Sekarang kayaknya masih suspend. Oh, oke. Gitu. Jadi Itu emang karena nggak boleh mungkin ada sense of attachment. Oh ini adalah emiten jagoan gua. Nggak ada. Pasti. Semuanya oke. sama. Jangan pernah baperan sama emiten. Ini bukan pasangan. Jadi kalau misalkan it Mhm. doesn't work, ya it doesn't work. Oke, berarti nggak boleh subjektif ya kalau ya. Nggak boleh baperan kalau di sini. Nggak boleh baperan juga. Oke, ini kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi, belum ada yang nanya lagi. Mungkin dari Ko Philip sendiri nih untuk menutup IG Live malam ini dari Ko Philip kira-kira ada wejangan atau kultum lah untuk teman-teman yang lagi nonton, teman-teman yang lagi mulai investasi untuk financial planning-nya nih. Oke, menurut gua kalau misalkan kalian lagi investasi memang butuh mentor, ya kan. Nah, tapi selain butuh mentor juga kalian harus tahu em,
investasi itu selalu ada resikonya. Jadi selalu start small kalau misalkan kalian bermulai, dan dari situ mungkin bisa digedein dari situ. Jadi mungkin 1 juta dulu awalnya, terus begitu udah nyaman naik 2 juta, 3 juta, dan seterusnya lah kayak gitu. Nah, dan gue sengaja waktu pertama kali ketemu Rian soal stock pick itu, Ya. kenapa gue memilih untuk ya udah seperti ini, karena gue melihat um, ada bagusnya kalau misalkan gue transparan soal Ya. apa yang gue pegang, supaya gue nggak cuma ngomong doang gue punya saham apa, tapi bener loh, gue ada saham ini di sini loh, gitu. Nah, jadi pada saat stock pick approach itu kayak, oke, ini adalah yang gue cari karena gue pengen kasih lihat orang kalau misalkan, oke, ini portfolio gue dan portfolio gue works loh, gitu. Dan kita juga sekarang ada komunitas dan kita manage bareng sama teman-teman juga. Dan tujuannya memang bukannya untuk cari cuan cepat, cuma sebenarnya tujuan dari komunitas ini adalah kita bertumbuh bersama, barengan nih, jangan cuma gua doang yang punya ide, tapi kalian juga harus bisa analisa barengan. Seperti yang gue bilang, banyak banget di sana, kalau misalkan kita masuk hutan rimba tuh, banyak banget jebakannya, gitu. Jadi kita tuh secara mandiri harus bisa analisa sendiri sebenarnya, gitu. Jadi ya udah, gue akan buka portfolio gue di Stockpick, dan komunitas gue akan bantu kalian untuk grow juga. Nah, semoga ya ini bisa membantu kita buat dapet cuan bareng. Ya, benar. Oke, thank you Ko Philip. Ini mungkin sebelum penutup, aku juga ngasih beberapa summary dari IG Live di awal ya. Nah, mungkin memang dari perjalanan Ko Philip 13 tahun, berarti di dunia financial, di dunia saham, dalam melakukan financial planning itu banyak orang melakukan kesalahan, mereka ingin cuan doang, tapi tidak melindungi aset ya kok. Nah, justru dalam financial planning kita juga harus tahu resiko dari kita berinvestasi. Jadi sebelum kita berinvestasi, pastikan cash flow kita aman, kita ada pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran, lalu kita juga memiliki safety berupa dana darurat ataupun asuransi juga sesuai dengan kebutuhan yang mungkin juga harus selalu direvisi berkala ketika kebutuhan kita bertambah. Barulah kita bisa mulai aman untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan keuangan kita. Dan dalam berinvestasi pasti banyak kegagalan ya kok. Tadi juga seperti yang Ko Philip bilang, kalau orang awam langsung berinvestasi masuk ke hutan rimba, pasti mereka juga akan resikonya semakin besar karena ada macan, ada lain sebagainya yang membuat resiko mereka tuh semakin besar. Oleh sebab itu, memang perlu untuk ada bimbingan mentor. Dan di sini aku juga terima kasih banget sama Ko Philip, dia udah rela atau udah bersedia untuk menjadi mentor, salah satu mentor di Stockpick dengan membuka portofolionya. Kalian bisa lihat di Stockpick, kalian download, lalu kalian bisa langsung belajar dari Ko Philip untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan keuangan kalian. Dan kalau kita lihat strategi dari Ko Philip ini adalah swing trading, yang dimana ada salah satu saham unggulan BSDE yang mungkin teman-teman tadi sudah mendengarnya, yang cukup menarik, sedang berada di area support, sedang breakout dari trendline downtrendnya, dan semoga aja bisa membuat teman-teman atau kita semua meraih cuan bersama di pasar modal. Nah, sekian dari aku, Ko Philip. Mungkin Ko Philip ada mau kata-kata terakhir gitu untuk penonton? Oke, jangan lupa lihat portfolio gue di Stockpick ya. Soalnya gue udah lama nggak kasih lihat teman-teman untuk portfolio gue sih. Oke, jadi teman-teman jangan lupa lihat portofolio Ko Philip di Stockpick. Tadi kita udah ada kasih sedikit bocorannya, dan jangan lupa follow juga Ko Philip untuk kita bisa belajar bareng. Di Instagramnya Ko Philip ini suka sharing materi-materi financial planning atau tentang financial lainnya yang sangat bermanfaat. Dan jangan lupa follow Stockpick dan download aplikasi Stockpick untuk melihat investor jagoan dan langsung belajar langsung dengan investor jagoan di Stockpick, salah satunya Ko Philip Mulyana ini. Oke, thank you Ko Philip untuk live malam ini. Gue thank you. Oke, thank you Ko. Bye. See you in the next live. Bye. Bye-bye.